Oke, kita akan mulai ya. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di meeting ini yang menggunakan Zoom ya. Meeting ini kami laksanakan supaya pelaksanaan nanti HSKK di tanggal 5 Juni itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, sebelum acara ini dimulai, saya minta tolong Anda semua, teman-teman semua untuk menyalakan videonya karena saya akan capture dulu, saya akan rekam dulu beberapa tampilan ya supaya semuanya bisa direkam dengan baik. Oke, minta tolong ini sebentar saja. Tidak selama meeting ini kalian nanti boleh mematikan video, nggak masalah. Tapi untuk di awal ini diminta dengan sangat untuk menyalakan dulu videonya satu kali aja ya. Tunggu sebentar, nanti saya akan capture dulu beberapa kali. Nanti udah gitu kalian silakan matiin ya. Oke, Luana minta tolong bisa. Steven, Agnes, Valentin, sebentar saja, tidak lama ya. Tunggu sebentar ya, tunggu dari kalau saya bilang oke baru udahan ya. Anastasia tolong. Oke. Yeni bisa minta tolong. Federico, Aurelia, Rafael, Stefani, Randy, Cecilia, Wahyuni minta tolong. Hanya untuk dokumentasi saja bahwa kegiatan ini dilangsungkan di Zoom gitu. Wahyuni, Rafael tolong bisa dinyalakan videonya. Stefani ya kalau nggak salah ya. Rafael, Yeni, Yunhen minta tolong. Oke. Luana bisa minta tolong. Agnes, Valentin. Ya, oke, terima kasih. Agnes, Valentin. Sebentar ya, saya lagi capture sebentar. Oke. Ya, cukup, silakan dimatikan. Terima kasih. Silakan di turn off videonya, nggak apa-apa. Oke, yang penting kalian bisa dengar saya dengan jelas ya tentang acara ini. Oke, acaranya begini ya, meeting ini kita ada rules-nya sedikit. Pertama, oh ya sorry, maaf, selain saya ada juga yang host-nya itu adalah Ci Devlin, ya itu dari BKPBM. Nah, saya sendiri namanya Liu Kuangxin, ya. Saya wakil ketua di BKPBM dan kali ini saya mungkin jadi ketua panitia lokal untuk daerah Jawa Barat, ya. Oke. Nah, itu pengenalan diri. Kemudian untuk materinya, rules-nya ya, selama briefing ini saya akan mute semua orang. Jadi kalian tolong di-mute. Kalau tidak di-mute, kami akan mute semua orang supaya selama saya ngomong itu tidak ada yang bertanya atau mengganggu ya. Kalau kalian ada yang mau bertanya, tolong dicatat dulu. Nanti ada tombol raise hand ya di kanan bawah kalau di desktop, atau kalian boleh menggunakan video lambain tangan. Nanti saya bisa lihat siapa yang mau nanya. Ya. Nah, itu rules-nya saja. Tidak akan lama, saya akan cepat menjelaskannya, tapi menurut saya ini agak penting ya. Nah, jadi sekali lagi selama meeting ini minta tolong di-mute. Kalau ada pertanyaan, ada yang nggak ngerti, kalian boleh catat dulu, nanti di terakhir baru ada Q&A ya, sesi tanya jawab. Kemudian video ini akan kami rekam ya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang hari ini merayakan Idul Fitri, saya mewakili BKPBM mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, selamat Lebaran. Oke, saya akan mulai ya. Oke. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Kelihatan semuanya ya? Oke. Ya. Sebentar ya. Oke. Ya. Oke. Kali ini HSK dan HSKK yang tadinya diselenggarakan oleh BKPBM di bulan Maret itu karena ada COVID-19 ya, maka tidak bisa diselenggarakan. Nah, dari Hanpannya sendiri itu mengeluarkan surat, mengeluarkan
suatu metode di mana HSK dan HSKK ini bisa dilakukan di rumah. Jadi kita sebutnya HSK dan HSKK Home Edition, ya. Nah, panitianya masih tetap dari BKPBM. Nah, BKPBM sendiri sebenarnya kami udah selalu menjadi penyelenggara HSK dan HSKK setiap tahunnya di daerah Jawa Barat. Nah, waktu terakhir kami sempat coba juga yang metode computer base, ya, CBT, computer based test. Kami lakukan di Trimulya waktu itu, ya. Kemudian harusnya paper base, ya, tapi ternyata karena ada COVID maka waktu itu di pending. Nah, yang paper base itu maka dipindahkan ke tanggal 5 dan tanggal 31 Mei nanti, ya, dalam bentuk home edition. Nah, karena dalam bentuk home edition, maka menurut kami ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi minta tolong ini diperhatikan dengan baik, ya. Oke, saya akan mulai. Oke, yang pertama, karena kalian nanti home edition, kalian melakukan tesnya itu di rumah, ya. Maka dari Hanpannya sendiri ini ada sedikit peraturan, ya, request yang harus kalian lakukan, ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Yang pertama, tes dilakukan dalam ruangan tertutup, ya. Oke. Kemudian tidak di taman. Sebentar ya, sebentar. Sorry, saya buka dulu sebentar. Sebentar. Setting dulu sebentar. Bentar ya, saya matiin dulu sebentar. Oke. Maaf sebentar. Terus siap. Oke. Ya, oke. Jadi tesnya itu nanti dilakukan di ruangan tertutup, ya. Bayangan saya kami berharap sih kalau bisa kalian semua tesnya itu di kamar kalian masing-masing, ya, dengan ruangan tertutup, ya, cahaya cukup terang, ya, sehingga nanti bisa terlihat dari kamera, ya. Nah, dari Hanpannya sendiri mereka minta tidak dilakukannya di taman atau di warnet atau di kafe dan di tempat terbuka lainnya, ya. Oke, komputer. Nah, ini mohon diperhatikan, komputer dan keyboard atau laptop harus simpan di atas meja, ya. Jadi ini harus simpan di atas meja, tidak di atas kaki di kasur gitu ya, tidak, tapi tolong di atas meja dan kalian mengerjakan tesnya. Selama tes ini dilarang ada orang lain lewat, ya. Jadi kalau bisa selama kalian tes ini di belakang itu tidak ada yang lalu lalang, ya. Kemudian selama tes yang nomor selama tes tidak ada barang-barang yang tidak berhubungan dengan tes ini, ya. Jadi ini juga mirip dengan yang nomor E ini. Jadi tidak boleh ada kertas atau alat-alat elektronik seperti kamus digital, ya. Itu ada di sekitar notebook ini atau PC ini, ya. Kenapa? Karena nanti kami ada pengawasan, ya, gitu. Nanti di bawah akan dijelasin. Kemudian dari Hanpannya sendiri ada statement bahwa panitia itu berhak mengumpulkan data-data seperti nama foto, ya, nama kalian, foto kalian, audio dan video yang akan ditampilkan selama tes berlangsung. Ini untuk keperluan tes, ya. Nah, kemudian kalian diminta untuk mengerjakan sendiri karena ini dari rumah. Mohon tidak dibantu oleh siapapun atau dijokikan, ya. Jadi dikerjakan daftarnya namanya si A, tapi yang ngerjainnya si B, gitu, ya. Nah, ini dilarang keras, ya. Ini kelihatannya simple, ya, sederhana, tapi karena ini aturan dari Hanpan, kami minta semuanya bisa dilakukan dengan baik, ya. Kami berharap saya berharap agak tidak gara-gara misalkan yang ini ruangan tertutup, ternyata kalian ya, ini mengerjakannya di kafe misalkan, ternyata ketangkep dan kalian akan didiskualifikasi karena bukti sudah ada dan kalian akan dirugikan. Nah, saya berharap itu tidak terjadi gitu, ya. Jadi mohon lingkungan tes ini kalian siapkan dengan baik, ya. Oke. Nah, yang kedua, karena ini tesnya computer based CBT, maka komputernya harus disiapkan dengan baik, ya. Oke. Yang pertama, internet itu request-nya 100 KB per second, kilobyte per second. Tapi kalau saya lihat dari
dari apa namanya program yang saya jalankan itu minimal 150. Saya pikir ini nggak terlalu sulit ya. Nah, cuman saya minta kalau bisa ya siapkan cadangan internet. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya itu karena kita tahu ya di internet di Indonesia mungkin kurang stabil ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan WiFi itu biasanya terhubung dengan provider misalkan IndiHome ya, First Media, Disnet ya dan yang lain-lain ya. Nah, ini kalau bisa ada cadangannya. Cadangannya itu kalian bisa menggunakan handphone yang terkoneksi dengan Telkomsel atau apa ya Indosat atau yang XL dan yang lainnya. Takutnya kalau misalkan internet di rumah kalian WiFi-nya mati ya dengan gara-gara salah satu masalah yang lain, kalian masih bisa menggunakan dari handphone. Oke, Oke, yang berikutnya kalian bisa menggunakan PC ya, tapi kalau PC itu harus menggunakan PC dan webcam ya. Nah, kalau dari laptopnya sendiri itu rasanya sudah ada ya. Jadi kalau PC itu sebenarnya bisa aja gitu ya. Oke, resolusi monitor itu 1440 kali 900 minimal 1366 kali 679. Ini standar banget ya. Nah, kameranya kamera webcam itu 300.000 pixels lebih. Ini standar. Kalian boleh menggunakan headphone ya, headset ya atau speaker ya. Nah, untuk yang menggunakan yang ikut HSKK itu mikrofon ini sangat penting. Ini harus ada ya. Nah, kemudian kalian download Chrome atau Chrome-nya ini Chrome ini adalah web browser ya, versi terbaru. Jadi tolong diupdate. Bisa nggak pakai yang lain? Misalkan kalian menggunakan Safari atau Microsoft Edge atau Mozilla Firefox ya. Itu tidak bisa. Ini saya sudah coba, wajib menggunakan Chrome dan dari Hanpanya sendiri meminta Chrome versi yang terbaru ya. Untuk operating sistemnya ya ini harus Windows. Jadi under Windows 7, 8 atau versi 10 ya. Untuk versi yang di belakang ini tidak bisa dipakai. Misalkan Chromebook ya atau MacBook atau iOS ya. MacBook itu misalkan kalau kalian di rumah ada yang pakai MacBook Pro, iMac, MacBook Air ya, itu semuanya tidak bisa dipakai. Termasuk keluarganya iOS seperti iPhone, iPad itu nggak bisa dipakai. Android juga tidak bisa dipakai. Jadi program yang nanti kalian pakai itu hanya bisa di Windows, basically Windows ya. Nah, jadi kalau program ini tidak bisa kalian jalankan di handphone yang basicnya adalah Android. Tab juga nggak bisa ya, misalkan Samsung Tab itu nggak bisa ya. Ini semuanya pakainya Windows. Nah, kemudian ini yang berikutnya ini tolong diperhatikan ya. Tolong setting PC kalian atau laptop kalian agar bisa mengetik Mandarin ya. Ini kami udah nyiapkan video tutorialnya ya. Jadi sama seperti di handphone kalian, kalau handphone kalian ini bisa mengetik Mandarin, ini juga diperlukan komputer kalian juga harus bisa mengetik Mandarin. Karena nanti dari HSK 3 sampai HSK 6 itu ada mengetik huruf Hanzi. Ya, jadi kalian harus disiapkan ininya. Oke, nah ini yang komputer yang perlu disiapkan. Nah, kemudian ini mohon diperhatikan ya. Kalian ini tadi udah di-share di grup ya. Kalian download software ini ya. Kalian download software ini. Oke. Nah, untuk kalian yang ikut HSK 1 2 tidak perlu ya, tidak perlu download software ini. Tidak perlu. Sekali lagi, untuk yang kalian ikut ujian HSK 1 dan 2 itu ujiannya melalui website. Ya, melalui website sekali lagi ya. Oke. Tapi kalau kalian ikut ujian HSK 3 sampai 6 dan HSKK, kalian wajib mendownload software ini. Ya, softwarenya ada di sini ya. Kalian download kemudian kalian ekstrak. Nah, terus jalaninya gimana? Saya sudah bikin nanti yang ini saya nanti sore ini akan saya bikin video tutorialnya ya. Nah, jadi nanti kalian tolong lihat bagaimana cara downloadnya. Saya akan ajari semuanya dari download, terus jalankan programnya. Ya, jadi nanti ini semua sudah ada di video tutorialnya. Ya, nah jadi, oh ya, sorry, nanti waktu tes dimohon dengan sangat semua program dimatikan.
Jadi misalkan kalau kalian lagi main Warcraft, lagi main Dota, ya, atau kalian lagi mengetik Word, Excel, nah itu semua programnya tolong dimatikan dulu sebelum tes, sehingga memorinya itu space-nya akan lebih besar, supaya kalian nanti menjalankan programnya lebih aman, ya, begitu. Nah, untuk prosedur program tesnya, ya, cara jalannya bagaimana, itu nanti ini semua akan saya bikinkan videonya, ya. Jadi nanti saya kasih videonya di YouTube, kalian silakan nonton, ya. Oke. Nah, kemudian selama tes, nah ini unik ya. Selama tes akan ada pengawas yang mengawas tes ini, ya. Jadi mungkin di sini karena saya juga guru, kemarin kita terpaksa di berbagai sekolah melakukan PJJ atau apa ya, work from home atau school from home. Maka mungkin di antara kalian siswa mungkin ada yang pernah nyoba Google Form, ya, atau quizzes. Kalau ada ujian dari gurunya, maka mungkin menggunakan quizzes atau Google Form. Nah, tes kalau kalian menggunakan Google Form itu terus terang tidak ada yang mengawasi. Guru kalian tidak akan mengawasi. Nah, berbeda dengan yang ini. Program ini cukup unik, ya. Jadi pengawas, ya, dari panitia kami akan menyediakan pengawas. Kemudian selama kalian tes kami akan pantau kalian. Kami bisa memvideo kalian, dan kami bisa mengcapture dari webcam ini, dari kamera yang ada di depan ini, ya, itu bisa mengcapture kalian. Jadi kalau kalian yang tadi saya katakan, sorry saya kembali dulu ke atas, selama tes andai kata contoh, ya, contoh. Tadi saya udah ucapkan sedikit, misalkan selama lingkungan tes ini tidak dipenuhi, waktu pengawasnya capture atau memfoto kalian, ternyata di belakang ini tuh ada 3 orang misalkan, ya, tertangkap. Ada 3 orang di sini atau 4 orang, atau mungkin saya lagi pegang HP begini misalkan. Nah, itu akan menjadi kasus dan itu kami harus laporkan ke panitia Hanpan, ya. Oke, jadi ini dilanjutkan dengan yang ininya. Jadi panitia kami diminta untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran selama tes ke panitia pusat, ya. Oke, jadi selama tes kami harus merekam, ya, dan mengambil foto kalian tes. Jadi tolong jangan karena sekali lagi ya, ini saya ingatkan terus-menerus, jangan hanya gara-gara masalah sepele, misalkan ada yang lewat, ya, terus ada temen ini maaf orang tua mungkin mau lihat tesnya kayak gimana, ternyata tertangkap sama kamera dan itu menjadi masalah di kemudian hari, ya. Nah, itu mohon maaf, itu akan menjadi konsekuensi atau tanggung jawab dari peserta masing-masing. Kami panitia tidak akan bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh peserta tes, ya, begitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, selama tes berlangsung itu ada pengawasan dari panitia. Kami akan siapkan pengawas yang akan memantau setiap orang dalam tes ini, ya. Oke. Yang ini kalian nggak perlu perhatikan, ini yang sebelumnya karena untuk tanggal 5 ini, nah ini perhatikan ya, untuk tanggal 5 itu sampai saat ini tidak ada perubahan jadwal. Tapi yang kemarin, yang tanggal 29 digeser ke tanggal 31. Nah, apakah yang tanggal 5 bergeser juga, kami tidak tahu. Nanti nunggu instruksi dari China-nya, dari pusatnya. Nah, kenapa yang kemarin dipundurin? Karena ternyata kata panitia Hanpannya, jumlah peserta HSK Home Edition ini, Home Edition ini seluruh dunia itu bertambah, sehingga mereka butuh waktu atau server atau gimana ya, sehingga tanggalnya dipundurin. Nah, sekali lagi untuk tanggal 5 Juni itu sampai saat ini tidak ada perubahan. Jadwal tesnya seperti ini tidak berubah, ya. Dan yang terakhir, saya berharap tidak nyontek, ya, tidak kerjasama. Saya pikir ini tesnya bagi kalian cukup penting, apalagi yang mau mengambil beasiswa ke China. Ini menjadi salah satu syarat, ya, untuk mengambil beasiswa itu. Kemudian tes ini ke depan mungkin akan jarang karena ini ya kita akan tergantung dari masalah COVID, ya. Kalaupun ada mungkin nanti tidak semudah seperti sekarang gitu ya, seperti dulu, maaf ya, seperti dulu ada tes, kita bisa kumpul kemudian tes bersama. Nah, jadi mohon gunakan kesempatan tes kali ini dengan baik, ya, kalian kerja dengan jujur, ya, tidak kerjasama. Oke, nah saya akan bikin rangkuman sedikit ya.
Jadi yang saya omongkan di atas itu saya akan rangkumkan sedikit seperti begini. Oke, jadi untuk home edition ini minta tolong lokasi tes yang baik, ya, yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah China. Kemudian internet lancar, ya, internetnya wajib lancar karena selama tes itu koneksi internet akan digunakan. Nah, perangkat komputer hardware harus support, ya, jadi perangkat kerasnya, ya, itu harus support. Kalau tadi HSKK harus ada mic, webcam harus jalan, ya. Kemudian ini apa namanya, headset atau speaker harus yang baik ya, supaya nanti bisa apa namanya, kalian mendengarkannya dengan baik. Nah, kemudian komputernya harus disetting agar bisa mengetik Mandarin, ya. Kami sudah nanti ini video tutorialnya sudah ada, nanti saya akan share di YouTube, ya, videonya di YouTube. Oke, yang berikutnya, nah ini sekali lagi kalian yang ikut HSK 3, 6 dan HSKK 3 sampai 6 dan HSKK wajib mendownload program ini, ya. Nah, kemudian nanti ada dalam video tutorial itu akan dimasukkan trial test program. Jadi ini mohon diikutin ya. Jadi trial test program ini ceritanya adalah kalian nyobain program itu, ya. Jadi nanti kalian login, sorry, kalian login, kemudian nanti di videonya itu udah ada ya, cara loginnya bagaimana, kalian ikut level berapa, ya HSK, semuanya nanti kalian ikut tes. Jadi tes simulasi, ya. Nah, tes ini mohon dicatat ya. Tes ini itu nanti tanggal 26 Mei jam 12 waktu Beijing, jadi waktu Indonesia jam 11 itu akan ditutup. Ya, akan ditutup. Jadi kalian tidak bisa lagi ikut simulasi. Nah, oleh karena itu kalau bisa hari ini dan besok ya, kalian segera download softwarenya, kemudian nanti tonton videonya bagaimana jalanin tesnya. Oke. Nah, untuk HSK 3 dan sampai 6 ya, pastikan ini jalan ya, bisa ngetik Chungwen. Karena kalau nggak ngetik kalau kalian komputernya nggak bisa ngetik Chungwen, nanti waktu tes kalian diminta mengisi huruf atau HSK 6 sebagai 5 dan 6 itu kalian harus mengarang pakai bahasa Mandarin. Nah, itu akan kesulitan. Jadi sebelum tes semuanya disiapin dulu. Nah, untuk sampai nanti tanggal 5 tes yang resminya itu kalian bisa menggunakan program ini untuk simulasi, tes simulasi. Ya, begitu. Oke. Nah, saya mau tekankan begini ya. Kalian yang home edition itu uniknya adalah ini semua dikerjakan oleh kalian sendiri, ya. Jadi masing-masing kalian kerja sendiri, oke? Ya. Kalau yang terakhir kami lakukan di Sekolah Trimulya itu computer based test, tapi di lab komputer kami sediakan teknisi, ya, orang IT yang mendampingi, sehingga kalau ada yang tes kemudian nggak kedengeran atau komputernya hang, itu IT bisa bantu. Oke. Nah, tapi yang kali ini semuanya kalian lakukan di rumah. Ya. Nah, dari kami ya, nanti saya akan bantu, tadi udah ada beberapa yang nanya-nanya ya. Saya akan bantu kalian ya sampai programnya jalan. Tetapi ya, ini mohon maaf karena keterbatasan lokasi, saya tidak bisa datang ke rumah kalian. Itu nggak mungkin, ya. Nah, jadi saya nanti akan dari WhatsApp, saya akan kasih instruksi. Misalkan, tekan enter, panah kiri, panah kanan, bla 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 bla. Nah, tolong dilakukan. Andai kata masih nggak bisa, masih nggak jalan, saya akan remote komputer kalian menggunakan AnyDesk, ya. Saya akan remote. Nah, saya akan lihat, saya akan troubleshooting, kira-kira masalahnya di mana. Saya udah mulai troubleshooting ini dari hari Sabtu kemarin. Ada beberapa komputer saya remote dan akhirnya jalan. Tapi ada juga yang nggak jalan, gagal. Kenapa gagal? Nah, itu ada kemungkinan komputer kalian tidak support. Tidak support kebanyakan sih, kalau saya perhatikan dari kasus, itu adalah Windows-nya. Windows-nya tidak support. Kalau kalian menggunakan Windows 8,
atau kalian menggunakan Windows 7, itu kemungkinan gagalnya agak tinggi ya. Tapi ini harus lihat kasus per kasus. Yang paling aman itu adalah Windows 10 yang seperti ini Windows 10 ya. Nah, ini yang lebih lebih bagi saya lebih aman ya. Nah, jadi sekarang kalian harus melakukan apa ya? Nah, yang pertama tolong pastikan internet kalian jalan lancar. Yang kedua, download software-nya ya, download software-nya. Kemudian kalian akan lakukan tes ya, apakah speaker jalan dan lain-lain. Itu nanti ada di video tutorial yang ini. Nanti saya kasih ya, yang ini. Nah, itu tolong dilakukan semuanya. Oke. Nah, sehingga kalian tahu apakah komputer kalian sanggup atau tidak. Internet harus di atas 150 KB. Tadi pagi di rumah saya internetnya agak error. Selalu di bawah 150 dan itu nggak bisa jalan. Retest, dicobain lagi baru jalan. Ya. Nah, ini semua mohon dilakukan sebelum tes. Jadi jangan sampai nanti tes baru download programnya. Wah, itu nggak bisa. Ya, telat. Ya. Jadi tolong sekarang di download dulu, jalankan programnya. Kalau ada kesulitan setelah meeting ini, kamu boleh kontak saya coba bantu. Tapi mohon maaf ya, jika setelah saya coba, saya udah utak-atik, masih nggak jalan, ya solusi kedua, silakan coba pinjam notebook ke teman atau ke saudara. Ya, itu mungkin solusi yang lebih gampang. Jadi sekali lagi, ini perangkat komputer sangat penting untuk kali ini tes, ya, sehingga mohon disiapkan dengan baik. Oke. Nah, kemudian ada kemungkinan karena saya orang IT, jadi ada kemungkinan komputer ini sudah siap, udah oke, jalan, semua lancar sampai tanggal 30, tanggal 4 ya, kalian tanggal 4 Juni jalan. Pas tanggal 5-nya tiba-tiba ada masalah. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau dia pas hari hanya ada masalah, saya akan coba remote, tapi saya tidak janji itu akan beres karena itu waktunya cukup mepet. Dalam waktu singkat saya usahakan, tapi tidak janji bahwa komputer itu bisa ikut tes dengan baik. Ya, diusahakan bisa berjalan. Ya, nah jadi sekali lagi mohon bantuannya agar internet dan perangkat komputer ini disiapkan dengan baik supaya nanti tesnya kalian bisa ikut dengan baik. Nah, untuk trial test ini, ya, untuk program simulasi ini, tolong kalian ikut. Ya, jadi kalian punya bayangan, kemudian kalian bisa melatih, kalian bisa belajar dulu. Oh, nanti kira-kira buat tesnya kayak gimana? HSK 1 sama HSK 6 itu berbeda soalnya. Ya, di sini kalau ada yang ikut HSK 5, kalian bisa tahu, oh HSK 5 itu kayak begini tesnya soalnya. Cara menjawabnya bagaimana, cara ngetiknya bagaimana. Kalian ikuti semuanya sampai selesai. Kalau program simulasinya butuh waktu 2 jam, ikuti semuanya. Karena itu sangat berpengaruh kepada tes kalian nanti di hari hanya. Ya. Jadi tolong saya minta dengan sangat ini kalian simulasi sendiri ya. Tes-tesnya ya sampai nanti beres, jadi kalian tahu oh nanti kalian akan tesnya seperti itu. Nah, untuk level cungunnya, jadi kalau kalian itu cara menjawabnya, jawaban itu saya tidak akan bantu, itu level kalian masing-masing ya gitu. Oke, jadi kalau ada masalah ini kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu, nah itu saya tidak akan jawab. Saya hanya bantu di bagian komputer sehingga kalian di hari hanya akan bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Sekali lagi pas hari H minta tolong yang tadi di atas aturan tolong dilakukan. Ya, jangan sampai sekali lagi ini saya akan tekankan berulang kali. Jangan sampai nanti gara-gara hal sepele, misalkan nih maaf ya, waktu saya lagi tes di belakang tiba-tiba ada orang tua lewat, ya atau adik kakak, dede, mau lihat ternyata tercapture sama webcam sehingga itu ke depan dilaporkan dan itu kalian didiskualifikasi. Nah, itu yang hal-hal yang seperti itu mohon disiapkan juga. Nah, itu masuknya ke dalam kondisi tes yang baik ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini nanti ini saya juga akan share di grup ya, tapi ini saya kasih tahu dulu. Jadi untuk HSK 3 dan 6 dan HSKK ini downloadnya dari sini. HSK 1 2 nanti dari website. Ini buat yang cek ini untuk ngecek komputer, yang ini untuk login. Tapi ini buat ngecek komputer, ini buat simulasi login. Tapi nanti
di video itu akan saya kasih tahu lihat apa. Jadi untuk H112 itu akan cobanya nanti di sini. Nanti saya akan kasih tahu semuanya. Oke, dari saya cuma segitu aja ya. Jadi sekali lagi yang saya perlu tekankan, waktu kalian mengerjakan tolong kerjainnya dengan jujur ya. Siapkan lingkungan dengan baik, komputer yang baik, internet yang baik. Dan saya berharap kalian semuanya bisa berjalan, tes ini bisa semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya, tanpa ada gangguan apapun. Oke, dari saya begitu saja dulu. Oke, sekarang kita mau masuk ke Q&A. Apakah ada yang mau bertanya? Ini pertemuan terakhir ya, pertama dan terakhir. Jadi nanti kita tidak ada ketemu lagi sampai nanti kalian tes. Tapi kalian masih bisa tetap kontak saya, tidak ada masalah ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan nanya. Tapi untuk yang tatap muka seperti begini, ini yang terakhir. Jadi nanti kita ketemunya lagi nanti langsung di ini, di apa namanya di tes. Oh ya, saya lupa. Nanti login name-nya itu yang waktu simulasi itu yang palsu. Yang aslinya kapan dikasihnya? Yang kalian gunakan buat tes yang resmi itu pas hari H-nya. Oke, pas hari H-nya nanti sama pengawas dikasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke Q&A ya. Ini ada Nathanael. Silakan Nathanael. Kalau yang buat Chinese, tulisan Chinese ya nggak apa-apa kalau pingin. Boleh. Pingin boleh, nggak masalah. Emang lebih enak pakainya pingin sih. Jadi nanti kalian akan di video itu sudah jelasin ya. Sebenarnya kalau kita coba di handphone bisa handwriting ya, sama pingin, sama metode lain. Nah, tapi yang paling aman itu pakainya pingin. Ya, jadi nanti kalian harus aktifkan fungsi itu di Windows-nya. Oke, itu nggak terlalu sulit sih. Tapi nanti kalian bisa lihat videonya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sebentar, ini ada yang chat. Coba pertanyaan bukan. Mau nanya Pak, kalau minta kontak number-nya Bapak untuk nanti kalau mau ngetes testing ngetesnya kalau ada masalah. Oke, nomor saya sudah ada di grup. Ini Bapak ya, sorry ya, wajahnya nggak kelihatan. Bapak atau Ibu, sorry. Bapak ya. Oke, Pak. Ya. Kok boleh ini ada di grup ini yang 5 Juni? Oh ya, oke. Nomor handphone saya yang 816. Oke, baik. 0811 20 3816. 20 3816. Oke, baik, terima kasih. Thank you. Oke, Arya silahkan. Ya, selamat siang, Lause. Saya mau nanya, Ya. Seandainya saat pelaksanaan terjadi kesalahan teknis kayak laptop atau PC tiba-tiba mati, apakah kita bisa login ulang? Terus terang ya, saya belum pernah, karena ini di Indonesia baru pertama kali, dan saya juga terus terang baru pertama kali. Tapi kalau saya lihat dari juklaknya, ya kamu bisa login. Tapi nanti di terakhir atau ada pertambahan waktu, itu boleh. Oh iya. Tapi maaf ya, saya nggak bisa jawab terlalu jelas karena terus terang ini baru pertama kali. Saya nanti baru nyobanya yang tanggal 31, nah itu saya baru bisa tahu oh kasusnya kayak gimana gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebentar ya, ada yang chat. Oke, ini ada yang nanya, aplikasinya itu yang examclient.exe. Ya, jadi exe yang belakangnya .exe itu nanti kalau kamu lihat di Windows itu ada tulisan application. Nah, pakainya yang itu, ya. Ini ada yang nanya juga dari Gary ya, HP cadangan taruhnya di mana? Oke, ini pertanyaan yang sama. Kemarin juga ada yang nanya. Jadi mungkin di sini di rumah kalian mungkin nggak semuanya ada WiFi. Ada yang pakai handphone sebagai koneksi internetnya. Oke ya, kondisinya kayak begitu. Nah, basically no problem. Nah, saya berharap begini, karena kalau handphone kita dikonekin ke atau dijadikan sebagai modem, itu ada dua cara. Yang pertama pakai kabel, ya kabel datanya dicolokin ke notebook, kemudian istilahnya di tethering atau hotspotnya dibuka, ya. Nah itu yang pakai kabel. Nah kalau yang nggak pakai kabel, maka handphone ini akan menjadi seperti WiFi-nya. Notebook kita akan connect ke handphone ini, begitu. Nah
taruhnya di mana? Saran saya taruhnya jangan di depan kamera ini, ya. Jadi taruhnya di ini aja, di belakang notebook atau di pinggirnya, ya. Jangan sampai terlihat oleh notebook ini. Jangan sampai, tadi saya sudah katakan ya, jangan sampai waktu kamu ngotak-atik handphone begini ternyata capture, ya udah nanti kamu jadi masalah gitu loh. Jadi mohon handphonenya ini bisa disimpan di pinggir atau di belakang notebook. Saya pikir jarak nggak nyampe 1 meter itu masih bisa lah, ya, untuk koneksi WiFi maupun kabel. Harusnya tidak ada masalah. Oke, ada yang nanya lagi? Bentar ya, ini sorry, ini banyak banget, sebentar. Satu-satu ya, sorry. Satu-satu akan saya jawab dulu. Ini ada yang chat ya. Ada yang nanya, sebentar saya jawab dulu. Ini nanya dong kalau untuk HP cadangan tadi udah. Oke, oh ya, thank you. Nanti perhatikan ya. Ya saya lupa. Bentar. Tadi kan ada jadwal tesnya ya. Nah, saya tadi lupa ngomong. Kalian mohon siap-siap 1 jam sebelum tes. Oke. Kalau kita tesnya secara fisik, kita tesnya ketemuan ya dulu, itu kalian juga diminta 1 jam datang ke lokasi tes. Nah, untuk kali ini karena ini online, kalian diminta 1 jam sebelumnya untuk standby. Ini juga permintaan dari Hanpan karena ternyata tesnya cukup banyak. Yang kali ini yang tanggal 5 ini kalau saya nggak salah itu kurang lebih ada 80 orang. Nah, kalian bisa bayangkan 80 orang pada saat yang bersamaan, ya kalau kata cuma 40 juga, itu dibagi 2. Koneksinya kita nggak tahu apakah servernya atau jaringannya atau apapunnya ya bermasalah. Jadi kita jaga-jaga, kalian diminta 1 jam sebelumnya sudah standby sehingga kalian kita bisa login per batch, jadi per kelompok gitu ya, supaya nanti loginnya nggak terlalu sulit. Ini kalau kalian yang udah pernah ikut UNBK, nah ini pengalaman banget ya, itu kemarin UNBK beberapa tahun lalu dan sebelumnya juga itu ada masalah login menjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Oke, yuk next. Sebentar ya. Oke, saya akan jawab dulu yang dari chat ini ya. Ini udah diekstrak double, oke. Yang ekstraknya itu nanti saya akan terangkan cara ekstraknya saya akan terangkan di ini. Baju bagaimana? Baju bebas ya. Tapi kalau saran saya formal atau semi formal. Ya. Kemudian yang penting ini ya cahaya. Kalian semua bisa melihat saya. Tadi pagi saya nge-remote seseorang, begitu saya nyalakan webcamnya ternyata gambarnya gelap. Jadi ininya gelap ya, gelap ini. Nah, gelap ini sih terang sih ya. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah itu mohon kalau bisa jangan, karena dari pengawas butuh wajah ini. Yang wajahnya butuh kena gitu untuk lihat. Oke. Untuk Monique House kapan dapat ID-nya? Monique House nggak perlu pakai ID, itu langsung aja asal isi ya. Ternyata bisa. Oke. Kalau studi Bennett masih tiba-tiba ada masalah tanggal jalan dia pasti cari namanya untuk menentukan kalau nama situ apakah juga dikualifikasi. Oke, begini. Nah, ini untuk yang HSK 1 dan 2 yang teman-teman ini yang masih SD nih ya. Oke. Kemarin juga ada yang nanya, apakah orang tua boleh mendampingi? Nah, jawaban saya sementara begini dulu ya. Kalau ini untuk yang SD ya, kalau yang udah gede mah nggak boleh ya. Untuk yang SD, yang kuliahan masih didampingi orang tua itu rada error gitu ya. Itu harusnya udah bisa mandiri gitu kalau mahasiswa ya. Oke, untuk yang SD gini ya, orang tua boleh mendampingi sampai login ya. Jadi login nanti simulasi ya, ada simulasinya. Login, terus nanti ada passwordnya, terus ada jenis kelaminnya apa, dari negara mana. Nah itu tolong diisi. Begitu udah selesai, ya nanti ada download. Nah nanti download juga itu boleh ya. Nah begitu tesnya mulai, kami berharap orang tua mungkin bisa jangan masuk kamera ini, begitu ya. Itu yang pertama. Nah apakah anak-anak bisa melakukan tesnya? Pasti bisa, saya berani jamin ya. Anak-anak sekarang udah jago-jago deh ya, dari SD udah jago ya. Ada kalau kalian udah pernah mengerjakan Google Form itu pasti gampang sekali karena jawabannya semuanya PG, tinggal pilih yang mana true false atau yang ABCD ya gitu.
Nah, terus ini pertanyaannya, balik ke pertanyaan. Jadi itu di awal ya. Nah, kalau di tengah-tengah ada apa? Ada masalah, bagaimana nih? Bisa minta bantuannya nggak orang tuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan komputernya hang, ya ini kan kasusnya komputernya hang, ya kan. Nah, kalau komputernya hang itu ceritanya beda lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau komputernya hang atau gimana, nanti tolong lapor ke pengawas, nanti kita baru ada prosedurnya, ya di share remote atau bagaimana. Karena kalau lagi hang itu pasti berhenti tesnya, ya. Jadi ya orang tua masuk juga nggak apa-apa, gitu, ya. Oke, next. HSKK bagian 3 boleh siapin kertas nggak? Seingat saya nggak boleh. Jadi aturannya HSKK bagian 3 itu nggak boleh. Seingat saya tidak boleh nyiapin kertas. Jadi kamu langsung ketik di komputer, ya, langsung menjawab. Oke, ini ada yang nanya dari Maria. Kalau seumpamanya waktu ujian berlangsung tiba-tiba jaringan internetnya tidak bagus, pasti mempengaruhi ujiannya. Bagaimana mengatasinya? Oke, ini agak teknis ya. Basically kalau jaringannya internetnya tidak bagus itu masih bisa, masih oke. Yang tidak boleh itu adalah putus sama sekali, itu tidak boleh. Ini beda ya. Kalau tidak bagus ya, jadi program ini kalau kita lihat dari program yang lain juga sama teorinya ya. Secara teori komputer, program ini itu dia akan ngirim jawaban ke panitia, mungkin ke China, ya mungkin ke China. Ngirim jawaban kalian. Kalau kalian misalkan ada PG 4, 1A, 2B, 3C, 4D. Nah, 4 ini kirim gitu ya. Terus kirim. Mereka akan kirim secara berkala. Nah, jadi kalau internetnya tidak bagus, itu tidak masalah karena dia ngirimnya akan pelan-pelan. Jadi oh ini ngirim 4 jawaban ini karena koneksinya nggak bagus, dia akan pending, tunggu. Ya, agak pelan. Tapi pasti akan terkirim. Nah, berbeda dengan putus. Kalau putus itu tidak akan terkirim sama sekali. Nah, itu menjadi masalah. Ya. Nah, jadi kalau internetnya tidak bagus, itu asal connect aja, meskipun lambat, itu masih oke. Dengan syarat yang tadi ya, 150 KB. 150 kilobyte per second itu sebenarnya nggak terlalu gede. Ya, itu kecil sekali. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa sebenarnya internet itu dibutuhkan untuk mengirim jawabannya itu yang simple gitu ya. Nah, satu lagi internet dibutuhkan itu waktu nanti, tapi ini nanti lihat di video ya. Dibutuhkan waktu download soal. Jadi program ini kalau kalian simulasi itu juga nanti akan download soal, nanti kalian akan melihat itu download ya. Download paper test-nya di-download. Nah, itu butuh waktu. Nah, ini internet harus bagus. Nah, kalau tidak bagus ya nanti download-nya lama gitu. Ya. Oke? Gitu. Nah, jadi dipastikan internetnya bagus dalam arti tidak putus. Tapi kalau agak lemot-lemot, karena saya tidak bisa menjamin even di internet di rumah saya pun juga nggak 24 jam bagus. Kadang-kadang naik, kadang bagus, kadang-kadang turun, dan ya itu kita di luar kendali ya. Gitu. Kemarin saya coba latihan di software dan ada beberapa kali error. Kalau satu jenis error, gimana errornya? Seperti listening, rekaman jalan, tapi soalnya tidak stuck. Oh, oke. Ini saya ngerti. Nanti gini, ini dari Jessica ya. Ini juga teman-teman nanti bisa lihat ya. Itu sebenarnya tidak error, ya. Jadi rekaman tetap jalan, tapi soalnya stuck di satu nomor atau ada beberapa soal tidak ada reading, tidak ada soalnya. Oke, kalau nanti pas listening, ya pas listening. Jadi gini, saya kasih tahu dulu gambarannya ya. Jadi nanti ada program untuk kali ikut tes itu ada bagian listening, bagian reading. Ini untuk yang HSK 3 ya. Membaca dan menulis ya. Nanti kalau yang HSKK makin banyak lagi di bawahnya ya. Nah, selama reading ini kamu bisa pilih-pilih soal, gonta-ganti soal boleh. Ya, jadi mulai soal ini nggak pasti gimana jawabannya, pengen baik lagi boleh. Jadi dia tetap baca, tapi kalian boleh gonta-ganti soal di sini, itu boleh, ya bisa. Tapi dia readingnya itu dia akan jalan terus. Jadi dia akan baca, jalan terus. Selama dia baca terus, kamu boleh gonta-ganti soal, itu boleh. Kenapa? Karena ini masih dalam satu bagian listening. Nah, begitu bagian listening selesai, pindah ke bagian reading misalkan, ya. Nah, itu nanti kamu nggak bisa balik lagi ke listening. Kamu udah masuk bagian reading. Nah, nanti di sini kamu bisa pilih-pilih soal. Jadi soal baru sampai nomor 3, kamu udah mulai nomor 5, boleh-boleh aja, itu boleh. Jadi masih dalam satu bagian, ini kamu boleh bolak-balik. Tapi begitu beda sesi,
dari listening ke reading itu udah nggak bisa. Ya. Nah, kalau ini yang terakhir, kalau ada soal, beberapa soal nggak ada, beberapa soal reading nggak ada soalnya, nanti kamu lapor ke pengawasnya. Ya, oke, gitu. Oke, dari Gary, apa nanti mekanisme programnya akan mendownload data soal tes terlebih dahulu? Nah, kalau nanti gimana kalau misalnya kalau lambat sekali, misalkan sampai setengah jam, apa tidak apa-apa, nanti telat tesnya. Oke. Makanya ini dari Hanpanya sendiri, kalian diminta standby 1 jam sebelumnya. Sekali lagi, ini baru pertama kali saya jadi panitia, ya kali ini baru pertama kali di Indonesia. Jadi biasanya kalau saya ikut dari ujian UNBK, kalian harus datang lebih awal 1 jam, ya. Nah, ini salah satunya adalah yang ini, yang tadi Gary nanyain, yaitu bagaimana kalau download soalnya lama. Nah, kita bisa antisipasi dalam 1 jam itu. Ya, ada kemungkinan kalian boleh download dulu, tapi nggak boleh mulai tes. Jadi kita download dulu semuanya. Ya, kalian bisa bayangkan ya, di sini di sini ada 40 orang deh. 40, satu orang download 1 mega. Soalnya nggak mungkin 1 mega, misalnya 10 mega deh. Itu udah 400 mega. 400 mega itu butuh waktu yang lama. Nah, itu kita antisipasi, makanya kalian siap-siap 1 jam sebelum tes. Oke? Kalian antisipasi dulu, supaya nanti kita bisa prepare. Jadi misalkan jam 9 mulai, jam 8 kalian standby, 8 sampai 9 kalian download atau cek internet dan lain-lain, jam 9 kita bisa mulai tes. Ya, begitu. HSKK, kalau HSKK beginner, bagian 3 yang menjawab 2 pertanyaan, ada waktu buat nyiapin jawabannya nggak? Kan ya, langsung buat nanti kita speaking 1,5 menit. Oke, HSKK untuk apa? Jawab untuk lebih jelasnya, nanti kamu silakan coba disimulasi, ya, oke? Kamu silakan disimulasi. Nah, terus kalau saya dulu ikut ujian HSK, ya, dulu sih yang zaman dulu, itu nanti dikasih waktu, ada soal, dikasih waktu sekian menit, udah gitu kamu harus ngomong. Nah, itu dulu sih kayak gitu. Nah, tapi kalau ini juga harusnya teorinya sama, cuman ya nanti lihat aja nanti disimulasi, ya. Oke, dari Jessica, cara lapor ke pengawasnya gimana? Nanti kita kasih petunjuknya. Oke, kalaupun kamu nggak bisa ini, nanti di grup itu bisa nanya, karena saya ada di grup, ya, gitu. Kalau HSK setelah bagian listening ngerjainnya bisa loncat nggak? Lihat-lihat soal atau ngerjain yang bagian. Oke, yang Nadif, ini Nadif Pratama nanya ya. Oke, saya baik dulu. Jadi tadi saya udah bilang ya. Oke, dilihat dulu ya. Ini ada bagian listening. Ini bagian reading misalkan ya. Satu lagi bagian writing. Ada 3 nih misalkan ya. Sorry, kalau untuk HSK 1 cuma 2 ya. Ini makin tua makin banyak. Selama kalian di bagian pertama, part 1, listening, itu boleh. Kalian boleh lihat soal. Kalian muter-muter di bagian listening ini, itu silahkan. Tapi nggak bisa lihat yang reading ini. Nah, begitu kalian masuk ke reading, ya, nanti kan ada waktunya tuh, setelah kalian masuk ke reading, kalian tidak bisa balik lagi ke listening. Itu udah nggak bisa. Jadi hanya kalian bisa lihat di bagian 2 ini saja. Kalian mengerjakan bagian reading. Nah, bagian reading boleh lihat soal sebelum yang lain? Boleh. Jadi dalam bagian ini kamu boleh melihat yang lain. Tapi begitu selesai, ya ini ada waktunya ya, ada waktunya. Begitu selesai, ya, kalian boleh nggak, misalkan masuk ke bagian writing. Bisa nggak ke reading lagi? Nggak bisa. Ya, program tidak mengizinkan. Kemudian ya, ini mohon perhatikan, andai kata nih, reading ini 10 menit. Writing 10 menit. 10 menit di reading, kalian jago. 1 menit beres. Boleh nggak ke bawah? Tidak boleh. Ya. Jadi kalian tidak boleh, aturannya begini, tidak boleh misalkan 10 menit ini di sini, ya, yang reading ini, udah selesai nih. Dalam waktu 1 menit kalian udah beres nih. Masih ada 9 menit kan? Kalian mau dimasukin ke yang bawah. Biar waktu di writing-nya lebih lama. Tidak boleh. Jadi masing-masing area ini sudah ada waktunya tertentu. Dia sudah fix. Ya, sudah fix waktunya. Jadi kalian tidak boleh loncat lebih awal ke yang berikutnya. Oke? Tapi kalian boleh begini. Jadi selama kalian tes, mau udahan nih, itu boleh. Maksudnya, maaf ya, ini frustasi misalkan ya, atau soalnya terlalu sulit, atau menyerah, atau bagaimanapun gitu. Ya, kamu mau udahan, itu boleh.
Jadi, tapi udah hanya itu berarti ini semua nggak dikerjakan ya. Ini nggak dikerjakan. Jadi kalau lihat dari simulasi, kamu boleh menyerahkan, itu boleh. Tapi kalau mau loncat dari ke bagian lain, itu tidak boleh. Ya, begitu. Oke, ini yang chat udah beres. Oke, Talia silahkan. Ada yang mau nanya? Talia? Talia? Tadi angkat tangan. Talia? Oh, Talia ada? Talia? Talia? Tadi Talia siapa ya namanya? Lupa ya. Enggak, tadi nggak jadi. Ya, kepencet, nggak apa-apa. Ya, oke. Yang berikutnya ini Cecilia, silahkan. Cecilia, ada? Oh, kepencet juga. Enggak, udah nggak jadi. Ya, oke. Ada yang mau nanya? Saya lihat dulu ya, bisa ada yang angkat tangan, nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu. Jadi tolong disiapkan ya komputernya dengan baik. Kemudian yang penting kalian ikut tes itunya, Monik-Hause. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan bikin rangkuman ya. Kita akan tutup ya. Saya akan bikin rangkuman dulu sedikit. Sorry, sebelum rangkuman, Lause Dewi, ini juga dari panitia. Ada yang mau tambahkan, Lause Dewi? Ya paling mau menegaskan itu yang tadi udah disampaikan oleh Wang Xin Laoshi ya. Waktu kita mengerjakan listening itu kan udah pasti ya karena kan ada audionya. Nah waktu reading mau ke writing itu bukannya nggak boleh tapi memang nggak bisa gitu. Jadi kamu mau lebih cepat juga nggak bisa karena itu udah di set programnya, nanti ada kelihatan waktunya tinggal misalnya masih ada 5 menit gitu jalan gitu waktunya. Nah terus yang perlu di reminder lagi ya, waktu dari listening ke reading biasanya nggak ada masalah, tapi dari reading ke writing misalnya ya kamu udah selesai dalam waktu 20 menit, padahal waktunya masih ada 10 menit lagi. Tapi nggak ngerti kalian itu ya, jadi kalian pencet itu ticiao, nah itu ticiao itu dilarang dipencet, karena kalau udah sekali disangkanya ya, kebanyakan orang yang salah itu disangkanya ticiao yang bagian reading, tapi sebetulnya enggak, namanya ticiao itu berarti sudah tidak lagi mengikuti ujian selanjutnya, jadi udah selesai, benar-benar selesai baru pencet ticiao ya. Tadi misalnya contohnya kalau frustasi misalnya, udahlah saya mah udah pasti nggak akan lulus lah ini, daripada lanjutin terus saya juga kepalanya pusing ngabisin kuota misalnya ya. Nah kalian pencet hijau itu berarti tidak melanjutkan ujian. Tapi kalau dari antara dari reading ke writing itu tidak memencet hijau itu. Jadi antar bagian tidak perlu pencet hijau. Itu aja, paling yang lainnya kayaknya mungkin udah cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke, saya akan tambahkan sedikit. Hijau itu kalau kalian milihnya bahasanya Chungwen. Kalau kalian milihnya Inggris itu namanya submit. Ya. Nah, jadi kalian mohon tidak submit. Kalau kalian submit itu artinya kalian menyerahkan. Jadi kalau lagi ujian beneran itu ini soalnya diserahkan ke pengawas begitu. Jelas ya? Itu namanya submit. Oke, jadi submit itu bukan artinya dari reading atau dari satu bagian ke bagian lain. Tidak, ya. Submit itu artinya kita soalnya ini, jawaban kita ini kita kumpulkan ke panitia. Itu namanya submit, mengumpulkan jawaban. Oke. Nah, jadi satu lagi tadi sudah ditegaskan ya. Jadi dari bagian reading ke bagian writing itu sudah ada waktunya. Kalian tidak boleh dipercepat, itu tidak bisa ya karena program sudah di-set. Oke. Ya, yang berikut, sorry, ini ada yang nanya, maaf ya, saya belum bisa ke ini dulu, ini ada yang nanya ya. Apakah, ini di chat ya, dari Muhammad Iqbal, Lause, apakah untuk tes HSK3 wajib menggunakan mic? Oke, HSK3 tidak menggunakan mic, tapi nanti pas trial, pas di depannya itu ada satu fungsi, kamu harus coba-coba, ya. Itu kayaknya butuh mic karena dia akan coba gitu ya. Kalau saran saya biar aman siapin dulu deh ya.
Mungkin headset aja yang biasa yang ada ininya, ya headset biasa yang ada, yang headset yang buat main game tuh itu udah cukup sih, tuh ya. Oke, yang berikutnya dari Stefani Kurmana, langsung pas listening suaranya putus-putus. Jadi harus bagaimana? Jadi kalau listening suaranya putus-putus harus bagaimana? Feeling saya untuk listening ini ya, untuk listening ini itu rasanya tidak akan putus-putus. Kenapa? Kalau secara teori dari komputer itu soal listening itu akan dia download ke komputer kalian. Ya. Jadi listening itu kamu tidak mendengarkan si orang yang ngomong itu dari internet, dari cungkunya gitu. Enggak. Dia download dulu ke komputer kalian, ya. Kemudian kalian dengarkan dari komputer kalian. Jadi seharusnya kalau listening itu aman. Suaranya bagus, tidak putus-putus. Kalian nanti boleh coba waktu simulasi, ya. Kalian download soal itu cukup lama. Kalau internetnya cepat, kurang lebih kalau di saya, komputer saya, di rumah saya ada 50 Mbps, itu kurang lebih 5 menit. Ya, 3-5 menit. Nah, itu dia akan download filenya di sana. Jadi dia butuh waktu cukup lama. Ya. Nah, setelah download soal, bagian listening itu harusnya nggak putus-putus suaranya. Ya, begitu. Ini yang berikutnya, ada yang nanya, kalau di tengah tes, tiba-tiba mau ke toilet, bisa nggak ya? Oke, jawabannya tidak bisa. Ya, sama seperti kalau tesnya lagi berlangsung dengan tatap muka atau di kelas jadi kita ketemu seperti yang dulu-dulu sebelum COVID, itu tes tidak diizinkan, ya kecuali kalian dalam kondisi sakit. Nah, saran saya seperti biasa, sesuai dengan aturan waktu tes biasa, sebelum tes harap kamu ke WC dulu, gitu. Tadi kamu tesnya mulai, misalkan nih ya, tesnya jam 9. Kamu jam 8 sudah minta standby. Ya. 8 sampai 9 ini kamu masih boleh ke WC. Itu oke, silakan ke WC. Mungkin waktu login sambil nunggu, kamu ke WC sudah oke. Tapi dari jam 9, tank, itu tidak bisa ke WC. Karena nanti kalau kalian ke WC, terus dari pengawas capture, orang yang nggak ada, nah itu jadi masalah. Ya, begitu. Jadi sekali lagi sebelum tes harap kalau ada yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu ya supaya tesnya bisa mengerjakannya dengan nyaman. Oke, gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan tutup ya. Saya akan bikin suatu kesimpulan ini ya. Oke, untuk kali ini HSK-nya ini karena ini home edition, jadi semuanya kalian melakukan sendiri di rumah. Kami panitia tidak bisa bantu sampai ke komputer kalian seperti waktu kalau tesnya itu di lokasi tes ya di sekolah. Itu kami bisa menyiapkan orang IT, kemudian standby, ada pengawas dan lain-lain itu kita bisa bantu dengan cepat. Ada komputer cadangan, ya, terus ada yang lain-lainnya itu kita bisa bantu. Tapi karena ini home base, home edition, maka kalian harus memastikan bahwa komputer kalian akan bekerja dengan baik, ya. Nah, dari saya akan bantu kalian sampai komputer itu bisa berjalan dengan baik. Kalian nanti bisa DM atau PM saya, ya, atau Japri, ya. Nanti saya akan bantu, ya. Tapi sekali lagi kemampuan saya juga terbatas karena saya tidak bisa langsung menuju komputer kalian masing-masing. Jadi saya hanya bisa remote. Kemudian saya juga akan otak-atik dari jauh, ya, dari komputer saya di sini. Sehingga ada beberapa hal mungkin saya tidak bisa lakukan gitu. Nah, andai kata komputernya saya udah give up, tidak bisa diutak-atik lagi, ya. Dan itu ada masalahnya di komputer kalian masing-masing. Biasanya itu adalah Windows-nya. Nah, solusi kedua, kalian bisa pinjam notebook ke orang lain. Ya, bisa ke tetangga, bisa ke saudara, bisa ke siapapun lah yang punya notebook. Oke? Nah, itu mungkin solusi dari kami karena terus terang ini kita nggak bisa bantu karena ini di luar jangkauan. Ya, kita hanya bisa bantu di bagian setting-settingnya saja. Tapi kalau hardware-nya sendiri ada masalah, itu kita tidak bisa bantu. Ya, oke. Kemudian nanti kalian minta tolong sekali lagi ini yang keberapa kalinya ya mengerjakannya dengan jujur. Ya, ini kesempatan yang baik buat kalian bisa ikut HSK. Ya, tolong mengerjakannya dengan jujur karena nanti ada pengawasan dari panitia.
ada pengawas ya yang akan mengawasi kalian selama tes ini berlangsung. Nah, jangan sampai sekali lagi yang saya ngomong, jangan sampai gara-gara hal sepele itu tertangkap sama kamera dan itu akan menjadi masalah besar nanti di kemudian hari. Misalkan di DIS atau nilainya dianggap 0 atau apapun lah. Nah, kami berharap itu tidak terjadi sehingga tes ini kalian bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Untuk perangkat keras, mic-nya dicobain dulu ya, direkam dulu, cobain dengerin dulu suaranya bagus nggak. Jangan sampai nanti kamu ngomong ya lama ternyata suaranya nggak jelas atau noise ya. Noise itu suara lain masuk gitu loh. Tiba-tiba ada suara mobil lewat atau suara apa gitu ya, dan suara kalian, omongan kalian tidak terdengar. Ini untuk yang HSKK ya. Nah, itu tolong dipastikan kalian bisa mempersiapkan alatnya dengan baik gitu. Oke, kalau tidak ada dan saya lihat sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, pertemuan kita hari ini sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, jika ada masalah nanti kalian bisa japri ke saya ya. Kita akan nanti jumpa di tanggal 5 ya. Oke, nanti kalau tanggalnya berubah kita akan kasih tahu lagi ya. Untuk sementara ini kita set yang ada di sini itu adalah peserta tes untuk tanggal 5 Juni tahun 2020 ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. God bless you all. Dadah. 谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师，再见，老师，拜。谢谢老师。谢谢你们。